Aksi sepasang turis asing yang mengamuk lantaran tidak terima saat pecalang meminta pengguna jalan yang melintas di Jalan Labuan Said memperlambat laju kendaraannya viral di media sosial. Turis asing yang tak terima ditegur pecalang langsung mengamuk dan marah. Bahkan ia juga menantang pecalang untuk berkelahi. Turis pria ini pun sempat ditenangkan oleh pasangannya. Namun bule yang belum diketahui identitasnya itu tetap tidak terima dan terus berdebat dengan pecalang hingga menantang berduel. Menanggapi hal ini, Dinas Kebudayaan Badung Bali menyayangkan insiden tersebut. Apalagi peristiwa itu terjadi saat umat Hindu sedang melaksanakan melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi. Ini sebenarnya kita harus melakukan edukasi kepada wisatawan, baik itu dilaksanakan oleh pemilik hotel atau sarana penginapan lain tempat wisatawan itu menginap, dan kita semua. Namun di lain pihak ketertiban harus dijaga. Dalam arti kalau sudah melakukan pelanggaran ya harus ditertibkan untuk katakanlah wisatawan dimaksud mengenai surat-surat, mengenai sikap dan juga katakanlah berpakaian pada saat berlalu lintas. Pasca viralnya video WNA tersebut telah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan saat ini sedang diburu oleh petugas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Aya Dovus dan Bayu Pradana. Pemirsa, Bareskrim Polri menggerebek ruko yang disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat dan gudang di kawasan Bekasi pada Senin kemarin. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Polri menggerebek ruko yang disinyalir menjadi gudang penyimpanan pakaian bekas di Jalan Samudra Jaya, Bekasi, Senin kemarin. Penggerebekan dilakukan Bareskrim Polri bersama Ditjen Bea Cukai. Petugas menggeledah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan pakaian bekas hasil impor atau thrifting. Penindakan ini adalah hasil tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait importasi pakaian bekas ilegal. Selain itu, hal serupa juga dilakukan di salah satu ruko di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, Bareskrim Polri menemukan ratusan balpres hasil impor ilegal dari sejumlah negara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebelumnya ratusan bal pakaian bekas impor senilai 20 miliar rupiah dimusnahkan di Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun mengingatkan akan bahaya pakaian bekas tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan pakaian bekas impor sebanyak 824 bal senilai 10 miliar rupiah Senin siang di Komplek Pergudangan Jaya Park, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian Perdagangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri. Impor itu yang bekas-bekas tidak boleh. Satu, kecuali yang diatur. Misalnya pesawat terbang, kita perlu, kalau baru mahal, bekas boleh. Tapi secara umum, barang bekas tidak boleh. Termasuk pakaian. Ya. Pakaian itu ada sepatu, motor, macam-macam, bekas nggak boleh. Dagang bekas boleh nggak? Boleh. Kalau tidak impor, boleh. Ya, kan banyak di pasar-pasar lowak jualan, boleh. Tapi tidak impor barang bekas dan tidak ilegal. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Selain itu, kegiatan thrifting memberi dampak negatif kepada UMKM lokal hingga berdampak pada lingkungan. Tentunya ini akan mengganggu UMKM kita yang sebagian besar adalah pabrik-pabrik produsen garmen. Jadi sekitar 80% dari produsen garmen ini adalah UMKM.
Dan juga ini tentunya tidak hanya mengganggu pasar mereka, tetapi juga mengganggu lapangan kerja. Selain itu, impor pakaian bekas juga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Terkait hal tersebut, masyarakat Indonesia dihimbau agar lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga industri tekstil lokal Indonesia bisa berkembang dan produknya semakin diminati. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap terduga pelaku mutilasi yang menimpa seorang wanita di Sleman, Yogyakarta. Pelaku ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah. Polisi menangkap HP, terduga pelaku pembunuhan disertasi mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Pemuda 23 tahun ini ditangkap kemarin saat bersembunyi di rumah saudaranya di Temanggung, Jawa Tengah. Dugaan sementara, pelaku tega membunuh dan memutilasi korban karena terlilit hutang. Sebelumnya, pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Saat ini sudah tertangkap sebetulnya Mbak, tertangkap bagaimana saya sampaikan tadi, pelaku sudah tertangkap, barusan saja kami mendapatkan informasi dari anggota di lapangan, yaitu pelaku tertangkap di Temanggung. Namun kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut, dikarenakan tentunya kami menunggu kedatangan pelaku di markas Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian Pak. Usai menjalani otopsi, jenazah korban mutilasi Ayu Indraswari dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkunti, Margangsan, Yogyakarta. Diiringi doa, peti jenazah korban diturunkan ke liang lahat yang menjadi tempat peristirahatan terakhir. Orang tua korban bertemu dengan anaknya sehari sebelum dikabarkan meninggal dunia. Korban pamit bekerja menggunakan sepeda motor, namun sore harinya ponsel korban sudah tidak dapat dihubungi. Enggak. Itu ada gandeng canangnya mungkin sama mantannya dulu kalau perasaan saya. Dendam. Kemungkinan itu. Mantannya dendam sama. Sebelumnya, Ayu Indraswari, 34 tahun, ditemukan tewas termutilasi. Korban ditemukan di kamar mandi sebuah wisma di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Pembunuh membawa kabur sepeda motor dan 2 ponsel milik korban. Dari Yogyakarta, Gunanto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di depan kantor Bupati Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi karena masa meminta kejelasan hak pemilihan kepala desa dicabut oleh panitia. Puluhan warga desa Lambuno gelar aksi demo di depan kantor Bupati Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Masa terlibat kericuhan dengan petugas polisi dan satuan pamong praja. Masa meminta kejelasan dari Bupati untuk menuntaskan masalah puluhan warga yang hak pilihnya tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap kepala desa. Masa menghamburkan KTP di depan kantor Bupati Kolaka Utara sebagai bentuk kekecewaan mereka karena kartu tanda penduduk yang mereka miliki tidak diakui oleh panitia Pilkades. Kami mengawal aspirasi masyarakat Desa Lambuno terkait adanya dugaan pencabutan hak pilih dari panitia Pilkades sebanyak 57 orang. Jadi kita merujuk dari surat edaran Bupati, itu kita duga ada penyelewengan pelaksanaan yang dilakukan oleh panitia. Usai berunjuk rasa di kantor Bupati Kolaka Utara, masa berlanjut ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Rail Yanas, iNews melaporkan. Partai Buruh dan KASPI gelar aksi unjuk rasa penolakan Permenaker nomor 5 tahun 2023 di depan kantor Kemenaker RI di kawasan Jakarta Selatan. Para buruh akan mogok kerja bila tidak ada aksi nyata dari pemerintah. Terima kasih. Ratusan buruh gelar aksi unjuk rasa menuntut Menteri Ketenagakerjaan RI segera mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023 dan menjamin hak-hak perlindungan buruh. Selain itu, para buruh juga meminta DPR serta Presiden agar tidak mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, para buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja bila tidak ada respon nyata dari Menteri Ketenagakerjaan.
Hari ini kami Konfederasi Kasbi bersama kawan-kawan serikat buruh yang lain mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada Ibu Menteri Ida Fauziah untuk mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2023. Karena Permenaker tersebut nyata-nyata merugikan kaum buruh, memaksa kaum buruh di industri padat karya yang berorientasi ekspor dipotong upahnya 25%, dan juga terkait dengan waktu kerja yang fleksibel. Artinya ini justru merugikan kaum buruh. Setelah menuai polemik yang cukup panjang, DPR RI akhirnya mengesahkan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS, tidak menyetujui pengesahan tersebut dan menyatakan walk out. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang penempatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu tersebut akan memperbaiki dan menguatkan sejumlah kebijakan diantaranya tentang aturan bagi pekerja outsourcing, pekerja disabilitas, upah minimum, jaminan produk halal, harmonisasi peraturan perpajakan, dan lainnya. Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dalam rapat paripurna tersebut, 7 fraksi menerima dan sepakat dibawa ke pembicaraan tingkat 2. Sementara fraksi Partai Demokrat dan PKS menyatakan walk out dari sidang penetapan RUU Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Mereka tidak menyetujui pengesahan tersebut karena dinilai tidak memuat substansi hukum yang mengandung kegentingan memaksa, cacat konstitusi, dan bukan merupakan solusi ketidakpastian hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan PPATK soal dugaan adanya transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. DPR pertanyakan apakah transaksi sebesar 349 triliun merupakan TPPU atau bukan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan PPATK soal dugaan adanya transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dalam rapat kali ini, DPR ingin memastikan soal aliran dana 349 triliun tersebut merupakan kasus TPPU atau bukan. Tidak hanya itu, DPR juga menanyakan soal tindak lanjut laporan kejanggalan aliran dana yang ditemukan PPATK. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PAN Mulfahri Harahap mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Mulfahri mempertanyakan soal analisis yang dilakukan PPATK terkait transaksi senilai Rp349 tersebut. Penyidik bisa membuktikan bahwa bukti itu kemudian berujung pada tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, ya memang ya kami mau tidak mau ya memang harus ikut seperti hukum acaranya gitu. Tadi kan saya sudah bilang ya, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang punya kompetensi, yang punya kewenangan untuk mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. PPATK, undang-undang mengatakan seperti itu. Anda memiliki legalitas untuk menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya. Ketika ini sudah dideklar dan kemudian disampaikan kepada lembaga terkait, kan harus ada follow up. Respon dari mereka kan nggak cukup cuma bilang, wah ini tidak bisa dibuktikan, nggak bisa begitu. Kalau itu yang mereka sampaikan, kemudian Anda mengamini, berarti pekerjaan Anda nggak valid. Iya. Berarti semua analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait kesimpulan telah terjadi pencucian uang itu tidak valid, tidak bisa dijadikan rujukan. Karena Anda tidak challenge
respon yang disampaikan oleh lembaga atau kementerian di mana tindak pidana asal itu terjadi. Logikanya kan seperti itu. Sementara Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan transaksi tersebut benar merupakan tindak pencucian uang dan pihak PPATK pun telah menganalisis serta melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang. Ya, jadi Pak Mulfahri yang kami hormati, kita bahkan ada program yang kita bilang recycling. Jadi jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kita lihat lagi datanya. Dan beberapa kasus memang kita melihat jika tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, orang yang sama kemudian bermutasi dengan pihak-pihak lain dengan menggunakan nomini. Kita temukan fakta itu. Termasuk beberapa kasus yang lagi marak tidak ditindaklanjuti, kita lihat lagi orangnya, dia berubah menjadi orang lain, PT-nya PT lain, lokasinya lokasi lain, segala macam dengan transaksi yang lebih besar. Tapi kita nggak berhenti memang Pak, jangan Bapak ya percaya dengan kita nggak akan berhenti. Jadi kita tidak langsung diskusi, aparat penegak hukum bilang udah selesai, udah terbukti, kita nggak. Kasus GHTP, kasus BA, kasus DW segala macam itu kita desek terus. Kasus NA dan segala macam itu kita desek terus. Meski demikian, dari Komisi 3 merasa PPATK yang seharusnya memiliki wewenang untuk mengusut tuntas kejahatan pencucian uang tersebut tetap terbuka dengan DPR RI, terutama Komisi 3 yang selama ini merasa tidak pernah menerima laporan soal transaksi mencurigakan tersebut pada rapat-rapat sebelumnya. Pemirsa, Partai Perindo meminta pemerintah mengendalikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat yang mulai merangkak naik jelang bulan suci Ramadan. Pemerintah harus mengintervensi harga agar tidak memberatkan masyarakat. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok seperti telur, gula, bawang putih, cabai, dan lainnya mulai merangkak naik. Kenaikan harga disebabkan sejumlah faktor, diantaranya karena permintaan yang tinggi jelang bulan puasa. Di tengah masih tingginya harga kebutuhan pokok ini, Partai Perindo mendesak pemerintah menstabilkan harga sembako dengan memperbanyak operasi pasar. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yari Tawalujan, dalam diskusi terkait bertajuk Jelang Ramadan Bahan Pangan Aman yang digelar Radio MNC Trijaya FM. Mekanisme pasar memang itu sesuai undang-undang, tetapi jika nantinya memberatkan rakyat atau terlalu memberatkan rakyat, maka perlu juga langsung diintervensi oleh pemerintah sebelum harga bergerak melewati ambang batas 10%. Insting pelaku usaha, insting pedagang pasti akan dia menaikkan. Nah, cuman yang paling mendasar adalah kita harus menjaga kenaikannya ini. Berapa persen harus kita wajarkan. Karena jangan sampai kenaikannya tidak terkendali. Karena dari sisi ketersediaan, kita yakinkan bahwa ketersediaan untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran sangat-sangat cukup. Partai bernomor urut 16 dalam kertas suara pada pemilu 2024 ini juga meminta pemerintah menjaga pasokan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usaha kecil dan menengah atau UMKM di bidang produk olahan makanan dan minuman diminta segera mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal sehingga produk UMKM bisa mengglobal dan diterima luas di negara-negara muslim tujuan ekspor. Dorongan kepada UMKM ini disampaikan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu dalam acara Gebyar Polder Tawang dan kampanye mandatori halal di Polder Tawang beberapa waktu lalu. Menurut Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita ini, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi menjadi negara pengekspor produk-produk halal. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga bisnis perorangan dan UMKM. Kampanye mandatori halal merupakan wujud keseriusan pemerintah Kota Semarang atas amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kewajiban bersertifikat halal adalah komitmen pemerintah memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya kampanye mandatori halal ini bisa menjadi satu pembuka mata kita bahwa ini loh pemerintah baik pusat, provinsi, kota, kabupaten ini
selalu mensupport atau mendorong pelaku usaha, sehingga ini ada menjadi satu bentuk untuk edukasi untuk bagaimana pendampingan sehingga pelaku UMKM ini banyak mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan sertifikat sehingga mereka bisa naik kelas. Kampanye Mandatori Halal merupakan satu rangkaian kegiatan Gebyar Polder Tawang yang diselenggarakan dalam memperingati HUT ke-476 Kota Semarang. Kemeriahan semakin terasa dengan digelarnya sejumlah kegiatan seperti lomba mancing, lomba masak hasil urban farming, lomba masak olahan ikan, lomba masak menu stunting, hingga lomba supporter dan fun run. Dari Semarang, tim iNews melaporkan. Partai Perindo semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan politisi. Sejumlah politisi di berbagai daerah menyeberang ke partai bernomor urut 16 di kertas suara pemilu 2024 ini. Bergabungnya politisi daerah akan menambah kekuatan Partai Perindo untuk mencapai kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang. Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Sigi semakin optimis untuk bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang. Optimisme ini digaungkan setelah mantan Wakil Bupati Sigi, Livingstone Sango, bergabung dengan partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini. Seluruh pengurus DPD, DPC, dan Bacalek Partai Perindo Kabupaten Sigi sepakat untuk membangun struktur terbaik untuk mendulang suara terbanyak. Ada 26.000 orang yang akan mencoblos partai di Sigi. Hitungan kita adalah baru struktur saja yang bekerja, sudah kita pastikan kita dapat satu kursi. Memilih Perindo karena perjuangan Perindo benar-benar untuk masyarakat. Seperti di segi prospeknya sekarang, Bapak lihat sendiri banyak tokoh-tokoh yang ada yang bergabung. Sementara itu, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kota Palu mengumpulkan seluruh pengurus DPD, DPC, dan DPRT untuk membentuk struktur organisasi kuat dan kokoh. Kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Partai Perindo Sulawesi Tengah akan bisa berdampak lebih luas untuk masyarakat prasejahtera. Partai Perindo terus konsisten menjadi partai terdepan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang UMKM. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI Polri bergabung ke Partai Golongan Karya atau Golkar. Bergabungnya para jenderal di tahun politik menjadi kekuatan Partai Golkar untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Golkar. Partai pimpinan Erlangga Hartarto ini menyediakan jalur A bagi para mantan jenderal yang ingin berkiprah di dunia politik. Dengan bergabungnya belasan para jenderal purnawirawan ini, diharapkan Partai Golkar kembali dapat meraih kejayaan sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia. Nah, tentu kami berharap para jenderal yang keluarga besar ABRI bisa kembali ke Partai Golkar dan ini direpresentasikan dengan para fungsionaris dari jalur A tersebut. Kemudian instruksinya cuma sederhana, menangkan Partai Golkar. Setelah melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Golkar, para mantan jenderal yang didaulat sebagai fungsionaris Partai Golkar ini optimis dapat meraih hasil maksimal di pemilu 2024 mendatang. Dimotivasi, tentunya kita harus terus memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jalur politik, sehingga Golkar menjadi pilihan kami. Pribadi ini adalah second career, karir kedua dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bangsa negara. Dengan kekuatan politik dari para jenderal, semakin membuat Partai Golkar optimis meraih kemenangan di pemilu 2024. Sekaligus meraih target 20% suara atau 126 kursi di parlemen. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, iNews melaporkan. Iya pemirsa, sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi kini digadang-gadang layak diusung menjadi alternatif bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. TGB dinilai lebih mewakili daerah atau wilayah selain ketokohannya yang mampu membawa kemajuan di Nusa Tenggara Barat.
Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dinilai memenuhi 4 kriteria untuk dicalonkan sebagai alternatif bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Pangi Syarwi Caniago, melihat TGB memiliki elektabilitas, logistik, keterwakilan wilayah, dan menjadi tokoh kombinasi antara agama dan nasionalis. Terpenuhinya kriteria ini dapat menjadi keunggulan TGB untuk diduetkan dalam pemilihan presiden. Itu adalah ulama. Ulama itu menjadi penting juga untuk merepresentasikan adalah rentang blok ideologis antara nasionalis dengan religius. Meskipun di Indonesia sebetulnya orang ini sama-sama muslim, tapi harus ada misalnya simbol nasionalis, kemudian simbol religius. Dan Pak TGB adalah sosok yang kita lihat di internal punya kepemimpinan itu dan punya kapabilitas kemampuan itu. Beliau adalah mantan gubernur NTB selama 2 periode dan sukses memimpin NTB, membawa kesejahteraan bagi NTB. Tapi lebih dari itu, Perindo juga adalah partai yang punya kepedulian terhadap Indonesia Timur. Tidak hanya berpengalaman di dunia politik, TGB Muhammad Zainul Majdi juga menjadi tokoh yang diakui dunia dan memiliki pengalaman organisasi nasional dan internasional. Kebakaran besar melanda di sebuah gereja di Burlington County, New Jersey, Amerika Serikat. iNews Pagi akan segera kembali sesaat lagi.